Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Sarifuddin Al-Tumaritis dalam channel Jejak Hantu. Jejak Hantu adalah sebuah komunitas alam yang mengusung 3 misi, yakni alam, budaya, dan spiritual. Jadi kami bukan hanya seorang para pendaki pegunungan-pegunungan, tapi kami juga orang yang mencintai budaya-budaya. Bukan berarti kami mencampur adukan budaya, ya. Mencintai budaya bukan berarti mencampur adukan budaya. Karena budaya adalah sebuah keindahan, sebuah kesenian yang sangat luar biasa dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan kami juga membidangi tentang spiritual. Sahabat Jejak Hantu dimanapun berada, masih dalam konten-konten yang insya Allah kami berharap lebih bijaksana, lebih mendidik, dan lebih real, terutama dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan membahas tentang seberapa hebatnya mitos buah kemiri. Dalam bagian pertama ini, saya akan membahas tentang mistisnya buah kemiri. Buah kemiri yang masih utuh kulit kerasnya atau cangkang luarnya seperti yang kita punya, ya. Seperti yang kita punya. Hanya saja bedanya mungkin ada yang lebih putih karena bersih. Sedangkan ini memang kami dapat dari alam langsung, ya. Dari alam, bukan dapat beli. Bukan, jadi dia lama jatuh, terpendam di tanah, dan kami temukan mungkin karena sudah hitam. Ini enteng, jadi alias kosong dalamnya, tidak ada isi. Dan kalau dipecah memang tidak ada isi. Dia hanya cangkangnya saja. Namanya adalah kemiri kopong. Itu kemiri kopong. Tidak ada isi, jadi enteng sekali. Ya, jadi enteng sekali. Kemiri ini yang kosong atau kemiri kopong memiliki nilai tersendiri, memiliki manfaat sendiri. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Bukan berarti tidak ada isi dalamnya, tidak bisa dimanfaatkan. Secara spiritual berbeda pandangan seperti itu. Ya, secara spiritual, kemiri yang sudah kosong ini memiliki tuah-tuah khusus. Pertama, mampu sebagai media atau menjadikan sebuah media yang dapat mengatasi atau membantu permasalahan guna-guna, terutama adalah guna-guna dunia perpeletan. Selain dunia perpeletan atau guna-guna pelet atau yang terkena pelet, bisa juga kemiri kopong untuk membantu saudara kita, menjadi sebuah wasilah saudara kita yang terkena kiriman seperti guna-guna yang lebih khusus, biasanya dari pasangan sendiri. Jadi supaya si pasangan lebih nurut, ya, lebih nurut, lebih manut, tunduk, baik pasangan pria ke wanita atau pasangan wanita ke pria. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang di luar pasangan yang secara sah melakukan ritual-ritual khusus untuk menundukkan
ya untuk menundukkan si lawan jenisnya, untuk menundukkan lawan jenisnya. Nah, pentingnya selain untuk mengatasi seperti gangguan perpeletan, ya seperti mengatasi gangguan perpeletan, juga mengatasi gangguan akibat pasangan atau seorang laki-laki atau seorang suami meminum perasan, meminum tetesan, ya darah menstruasi seorang wanita. Ini banyak terjadi, banyak terjadi. Gunanya adalah apabila seorang perempuan meneteskan, ya darah menstruasinya kepada makanan, ya makanan tertentu, dan diberikan kepada suami atau kepada pasangan lelakinya, maka biasanya pasangan lelaki ini akan tunduk manut. Ya, tetapi ada cara-cara khusus, dan kita dengan media atau wasilasi kemiri kopong ini dapat membantu untuk menetralisir dan mengobatinya, sehingga orang yang terkena media tadi dapat disembuhkan dan dapat sadar kembali sejak kala. Selain itu, kemiri kopong ini bermanfaat untuk membantu dunia percintaan, baik untuk diri kita sendiri yang ingin mendapatkan target, ya, baik untuk membantu saudara-saudara kita di luar. Misalnya ada saudara kita di luar sana, atau klien kita, atau sahabat kita, atau pasien kita yang bernama A ingin mendapatkan wanita bernama B, atau ingin mendapatkan pria, ya, baik wanita yang mengharapkan baik wanita yang mengharapkan pria, atau pria yang mengharapkan wanita. Ini bisa kita gunakan dengan dua media kemiri kopong. Sangat mudah dan sangat simpel. Nanti kedepannya akan kita jelaskan. Makanya jangan di skip video-video penjelasan saya. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like. Jangan lupa juga komentar. Ya. Dan selebihnya, kemiri kopong bermanfaat dan dapat digunakan untuk aliran kiri atau aliran negatif, yang mana dapat digunakan sebagai media guna-guna. Dan juga kemiri kopong dapat digunakan sebagai media pengobatan medis dan non medis. Dan selebihnya banyak sekali. Di antaranya adalah sebagai benteng gaib pertahanan untuk menetralisir gedung-gedung angker, ya, sebagai tumbal gedung-gedung pencakar langit atau rumah, dan sebagai tempat untuk mengurung, ya, sebagai tempat untuk mengurung bangsa-bangsa gaib yang nakal atau membawa sisi negatif. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan satu persatu. Mungkin nanti supaya konten atau video kita tidak panjang, kita akan membuat, ya, part 1 hingga selesai. Baik, saudaraku, tentang kemiri kopong. Kemiri kopong dapat dimanfaatkan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Ya, seperti apa yang saya jelaskan tadi, kemiri kopong ini ada atau membawa manfaat yang justru sangat luar biasa. Ya, malum ada pedagang ikan lewat, tapi panggilannya Iwan. Ya. Nah, pertama, dia mampu untuk mengobati orang-orang yang kembung dadakan. Ya, kembung dadakan ini sangat efektif. Kami adalah orang-orang gunung yang lama tinggal di pegunungan, sehingga kami
lebih banyak menggunakan media-media atau pengobatan-pengobatan tradisional yang mungkin pengobatan tradisional kami sangat berdekatan dengan hal spiritual. Bukan berarti segala penyakit yang kami hadapi, yang kami idap adalah dikarenakan penyakit non medis alias penyakit gaib. Tidak. Kami tetap menggunakan pikiran sehat. Logika kami juga menggunakan takaran-takaran sesuai penjelasan guru. Kalau saudara merasa kembung dadakan kan suka sakit, maka ini ya cukup dengan seperti kita membaca sholawat atau doa segala macam, kita tempelkan di daerah perut yang kembung. Ya, kadang juga kita merasa kram bagian jantung, bagian dada ya, dada baik kanan atau kiri. Saya pernah ngalamin beberapa kali ketika kram sakit di bagian dada, maka cepat. Kalau memang saat itu kita pun ingat namanya kemiri kopong, langsung ditempelkan dengan diputar-putar sambil membaca selawat. Biasanya hanya hitungan detik, tidak sampai 1 menit, kram atau rasa di dada ini mungkin bisa jadi serangan jantung ya. Saya juga tidak begitu memahami tentang ada seperti mungkin yang memahami yang sudah pernah merasakan, insya Allah paham ya, tahu apa itu penyakitnya. Perut kembung juga insya Allah. Nah, setelah kita baca-baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, perlahan tapi pasti boleh dibuang, boleh kita pecahkan di batu. Biasa kita pecahkan, kadang saya orangnya jahil. Setelah begitu, saya pecahkan pakai batu, ditaruh di atas batu atau batako. Saya pukul pakai palu atau pakai batu biasa. Ini kalau kopong biasa, dia bunyinya pecah seperti biasa, ya pecah suara kulit kemiri ya. Tapi kalau dia habis kena penyakit tadi nyedot, ini kan sepertinya dia akan menampung penyakit, mungkin angin seperti kita kembung, dia mungkin kembung ini anginnya masuk ke dalam sehingga ketika dipukul dia biasanya bunyinya dep dep gitu ya, kita pukul dep pecah tapi kayak ada angin membal dep. Nah itu seperti itu. Nah juga banyak sekali kemiri-kemiri ini. Ingat tadi kita cukup membaca selawat baik kembung maupun kita untuk penyakit seperti kram ya, seperti kram. Nah untuk orang yang memiliki penyakit gigi ya, gigi berlubang atau penyakit sakit gigi karena gusi bengkak, ini insya Allah sangat efektif nih. Yakni kemiri ini kita jadikan, kita bakar. Kalau untuk yang pengobatan tidak perlu harus kemiri kopong, bisa kemiri yang ada isinya, intinya kulitnya kita bakar. Setelah kita bakar, dia kan jadi arang nih. Setelah jadi arang, kita tumbuk halus, bisa kita blender. Nah setelah kita blender, kita tetesin minyak secukupnya, secukupnya aja. Minyak apa? Minyak kelapa boleh, minyak kelapa sawit boleh. Ini. Nah setelah itu kita tempelkan di bagian gusi gitu ya, gusi dengan minyak tadi di dalam. Kalau kita sakit gigi, kalau misalnya kita giginya bolong, kita taruh di atas kapas, kita sumpel. Hitungan hanya beberapa menit, insya Allah. Ini luar biasa nih, saya kembali memberikan bahkan membantu sahabat-sahabat saya ya. Bila kalau memang saat itu ada medianya, tapi kalau kita tidak ada medianya, bingung juga kita akan membantu. Maka saran saya lebih baik jangan disia-siakan apa yang ada di sekitar kita, termasuk salah satunya kemiri. Boleh dicoba? Part selanjutnya kita akan bahas yang lebih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.